membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balas kejahatan dengan kebaikan. Ada banyak orang, mungkin termasuk saya dan Anda, pernah dicurangi atau dijahati orang lain. Namun ada juga banyak orang, mungkin juga termasuk Anda dan saya, tidak mau membalas kejahatan orang lain dan lebih memilih bersikap tenang, bahkan malah tetap berbuat baik bagi mereka. Pasti dunia akan mengatakan itu adalah kebodohan. Sudah dijahati, kok malah dibalas dengan berbuat baik? Ada perkataan dunia yang lain. Kalau saya dijahati orang, saya bisa lebih jahat dari apa yang dia lakukan. Tindakan jahat itu biasanya kita katakan hasutan dari iblis atau setan untuk membalas kejahatan. Jadi apa bedanya orang tersebut sama si iblis ya? Pikirkan dan tonton di video itu. Nah, sekarang tergantung kepada kita sendiri, mau ikut pandangan dunia atau pandangan surgawi. 1 Tesalonika 5 ayat 15, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Ayat ini jelas dan tegas mengatakan kepada pengikut Yesus, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik bagi semua orang. Bukankah Yesus juga mengajarkan supaya kita semua selalu berbuat baik kepada semua orang, bahkan termasuk kepada orang-orang yang jahat? Jika orang lain saja menyakitimu dan menjahatimu, jangan balas dengan kejahatan, dan sebaliknya berlakulah tetap baik bagi mereka. Apalagi jika yang menyakitimu dan menjahatimu adalah suamimu, istrimu, saudaramu sendiri atau teman dekatmu, tentu tidak ada alasan untuk tidak tetap mengasihi dan berlaku baik bagi mereka. Memang biasanya yang menyakiti kita adalah orang-orang yang terdekat kita, bukan orang lain, apalagi yang baru kita kenal. Karena semakin kita mengenal mereka, kita semakin mengenal kepribadian mereka. Itulah yang membuat kita ketika dikecewakan mudah sakit hati, marah, dan sebagainya, dan membuat kejahatan itu muncul. Kalau amarah terus dipendam dalam diri kita, maka timbul niat jahat untuk membalas kejahatan terhadap orang yang jahat kepada kita. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan dan kasih. Pasti itu jauh lebih mudah dan membahagiakan ketimbang mengalahkan kejahatan dengan kejahatan. Orang yang mengalahkan kejahatan dengan kejahatan tidak akan pernah mengakhiri kejahatan itu sendiri. Mengapa? Sebut saja ada orang yang membunuh, kemudian salah seorang keluarga korban membalasnya dan membunuh pelaku pembunuhan itu, maka muncullah pelaku kejahatan pembunuhan yang baru. Itu berarti iblis semakin menguasai pikirannya, dan akhirnya itulah yang menimbulkan tindakan jahat. Jika pembalasan terus dilakukan dengan kejahatan, maka kejahatan terus berlanjut. Namun, jika kejahatan dibalas dengan kebaikan dan kasih, maka kejahatan itu cenderung akan berhenti karena telah terkalahkan oleh kasih. Doakanlah, bahkan berkatilah mereka yang jahat itu agar bertobat dan berubah menjadi orang yang baik. Jika ada orang yang sedang bahkan sering menjahatimu atau Anda memiliki musuh, jangan pernah berpikir untuk membalas kejahatan, apalagi sampai mendendam. Ketahuilah, perbuatan pembalasan dengan kejahatan tidak akan pernah membuat kita menjadi pemenang. Selain ayat yang tadi, ini ayat Alkitab yang juga mengingatkan kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Roma 12 ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. 1 Petrus 3 ayat 9, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat.
Oleh karenanya, mari janganlah membalas kejahatan itu dengan kejahatan, tetapi balaslah dengan kebaikan. Maka anugerah Allah akan semakin kita rasakan. Sekarang, kamu ingin buat Tuhan selalu tersenyum atau membuat iblis tertawa karena telah berhasil menjebakmu dalam kejahatan yang akhirnya berujung penyesalan dan penderitaan? Pilihan di tanganmu, karena hidup itu pilihan. Atau masalah denganmu? Tobat.